Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, kali ini kita unboxing lagi handphone yang ini adalah iPhone tentunya. Dan iPhone ini berumur sekitar 4 tahunan kalau nggak salah. Ini launching di 2018 dan ini mungkin umurnya akan bertahan sekitar 2 hingga 3 tahun update untuk iOS-nya, dan ini masih oke banget jika dipakai di tahun 2022 ini. Oke, iPhone apakah ini? Dan langsung saja kita buka. Untuk harganya sih ini di kisaran 3 jutaan, sudah turun di 3 jutaan dengan body yang compact dan body material yang premium tentunya, dan sudah berponi tepatnya ya. Oke, langsung kita buka untuk si iPhone ini dulu. Oke, dan ini dia si iPhone XS, 10s ataupun apalah yang kalian sebutkan, biasa kalian sebutkan untuk handphone ini. Dan saya belinya di 64 GB di harga 3.980.000, dan ini dia. Sebentar saya terangin dulu. Yap, di 3.980.000, dan ini belum termasuk ongkir dan biaya-biaya lainnya ya. Tepatnya ini 4 juta lebih sedikit lah. Yap, ada motor lewat. Oke, langsung kita buka untuk boxnya. Ini boxnya OEM ya jelasnya, dan ini iPhone Inter. Nanti kita cek untuk handphonenya ini di Triyutul apakah sudah pernah diganti. Tapi sebenarnya untuk skor Triyutul itu nggak begitu ngaruh ya kalau menurut saya, karena di situs Triyutul itu bisa diganti atau dirubah-rubah sesuai dengan keinginan. Yang penting punya alatnya saja. Jadi nggak bisa jadi patokan. Seperti si iPhone 11 saya ini, dia juga untuk rear kameranya atau kamera belakangnya juga pernah diganti. Tapi untuk hasil kualitas kameranya sih juga masih oke, masih enak jika dipakai di tahun 2022. Untuk 10R juga gitu, kemarin dapat yang kamera belakangnya pernah diganti, tapi untuk kualitasnya juga masih oke. Yap, kita singkirin saja untuk aksesorisnya. Yap, saya belinya di Cellular Line ya, Cellular Line 168. Ini dia untuk tokonya, dan di sini saya dapatkan untuk garansi mesin sekitar 1 bulanan dengan catatan tanpa human error ya. Kemudian untuk garansi IMEI-nya dia seumur hidup. Kemudian untuk udah sementara itu aja dulu. Oke, langsung saja kita cek untuk si iPhone ini. Terutama kita cek dulu untuk kondisi bodinya sambil kita nyalakan si iPhone-nya. Yap, kita cek untuk kondisi bodinya. Ini sih masih masih oke banget. Untuk bodinya sekitar hampir nggak ada lecet sama sekali. Untuk goresan juga hampir nggak ada. Ini sekitar 98%, hampir nggak ada goresan sama sekali. Kalau begini saya malah curiga. Kalau handphone bekas nggak ada goresan, ini malah curiga. Oke, langsung saja kita cek untuk layarnya terlebih dahulu. Kita putar-putar untuk layarnya, apakah ada masalah di layar. Cara cek layarnya ini seperti ini. Untuk si iPhone bekas tinggal diputar-putar saja. Kalau dia berhenti berarti ada touch atau layar yang bermasalah. Yap, tadi kena jari yang satunya. Oke, aman untuk kondisi layarnya. Oke, langsung saja kita cek untuk baterai health di handphone ini.
Karena kemarin di iPhone 11 saya dapatkan kan di 89 dan sudah saya pakai sekitar 2 mingguan dia turun 2%-an. Itu mungkin suntikan. Dan kalau di XS ini dia di kondisi 90%, sorry, ada di 90%. Yap. Nanti saya coba untuk beberapa minggu apakah baterainya juga berkurang seperti si iPhone 11 nanti. Oke, langsung saja kita cek untuk IMEI-nya terlebih dahulu. Yap, di sini untuk IMEI-nya nggak terdaftar dua-duanya ya. Untuk si iPhone XS ini nanti akan saya chat untuk sellernya. Kenapa IMEI-nya nggak terdaftar? Padahal katanya terdaftar di Kemenperin. Nanti akan saya coba untuk kartunya. Apakah dia bisa untuk kartu Telkomsel? Langsung saja sambil saya cek untuk Triyutul-nya. Nanti saya akan kembali setelah cek-cek untuk si handphone ini. Yuk. Oke, dan setelah saya cek untuk Triyutul-nya, untuk skornya ini hijau semua. Kalian bisa lihat di layar sini ya. Ini saya fotoin aja untuk hasil Triyutul-nya. Dan untuk handphone ini berasal dari Amerika dengan kode serinya di awalan dia LL. Jadi asalnya dari Amerika, Kanada, dan mana lagi ya? Saya kurang hafal. Dan untuk spesifikasinya si iPhone XS ini dia pakai layar Pony 5,8 inch Full HD+. Kemudian dia pakai layar Super Retina OLED. Kemudian untuk chipsetnya dia sama seperti XR di Apple A12 Bionic 7 nanometer. iOS-nya ini masih yang 14. Sorry, saya cek dulu. Ini masih yang 14.8.1. Nanti akan saya update ke yang terbaru 15.5. Kemudian untuk RAM-nya dia 4 GB. Kemudian untuk internal storage ini yang 64 GB, ada juga yang 256 dan 512 GB. Untuk baterainya 2658 mAh dengan kecepatan charger di 15 watt. Kemudian untuk kameranya sendiri dia pakai 12 megapiksel f1.8 OIS untuk lensa utamanya, kemudian 12 megapiksel f2.4 OIS untuk telefoto 2 kali optical zoom. Kemudian untuk kamera depannya dia pakai 7 megapiksel f22 untuk selfie kamera. Untuk skor Antutunya saya belum cek, nanti akan saya cek. Kemudian untuk SIM-nya sudah saya pasangin untuk Telkomsel, dia bisa ya untuk Telkomsel, tapi untuk pemakaian berapa minggu saya kurang tahu, nanti akan saya cek pemakaian sekitar 1 bulanan mungkin. Kemudian untuk sedikit hasil kameranya nanti akan saya sisipkan di akhir video saja. Oke, demikian saja untuk hasil unboxing saya si iPhone XS ini, dan mungkin akan saya compare dengan iPhone XR saya, mana yang paling baik untuk kedua handphone ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Oke, dan ini untuk sedikit hasil video si iPhone XS di tahun 2022. Untuk perekaman sih masih oke banget, tapi itu tadi setelah saya coba-coba ternyata untuk layarnya ini kurang begitu oke. Ini kualitasnya kayak bukan OLED. Bahkan saya bandingin sama IPS, ini beda jauh. Lebih enak IPS dilihat daripada OLED di XS ini. Apalagi saat layar diredupin ini sangat beda banget, beda kayak layar OLED. Kita cek dulu untuk perekamannya, dan mungkin akan saya komplainkan ke sellernya karena saat diredupin ini kayak ada nguning, padahal itu untuk trutonya juga mati, parah banget lah. Oke.
Dan ini sedikit hasil video untuk kamera depannya di Full HD 60 fps. Dan untuk masalah layar tadi, kalau untuk dipakai di banyak cahaya seperti ini sih dia nggak kelihatan, dia normal-normal saja, enak-enak saja. Tapi kalau dipakai di minim cahaya dan diredupin, baru kelihatan. Ini KW, jelas KW, KW-nya KW jelek banget. Oke.